Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di layanan ibadah online GPT Home Kedung Kembang. Bersama dengan saya Keisha yang akan menyampaikan beberapa hal kepada jemaat sebelum kita masuk ke dalam sesi ibadah. Kami mengingatkan kepada jemaat tentang jadwal ibadah GPT Home baik secara online maupun secara onsite setiap hari Minggu, yang mana untuk ibadah onsite akan dimulai setiap pukul 6:30 pagi dan layanan ibadah online akan ditayangkan secara live melalui channel YouTube GPT Home setiap pukul 7 pagi. Kami juga mengingatkan kepada jemaat untuk tetap menaati protokol kesehatan mengingat corona masih ada sampai saat ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita mau bersatu hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan pujian dan sorak-sorai kita buat nama Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah dan jangan lupa untuk tetap stay safe, stay healthy dimanapun jemaat berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak untuk jemaat-jemaat yang merindukan akan Tuhan, yang haus akan Tuhan. Mari kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan setiap kami. Berikan kami kelegaan bagi kami yang haus akan Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan Yesus. Ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu.
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang heran bagi setiap kehidupan kami. Ini kami setiap jemaat-Mu, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, terlebih kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, dan biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saya berharap saudara sudah mempersiapkan Alkitab dan catatan saudara, supaya setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita bisa dengarkan saat ini, kita bisa bersama-sama kembali mempelajari. Saya percaya Tuhan Roh Kudus akan memberikan kepada saudara hal yang baru. Dan saya ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai pokok bahasan kita tentang selesaikan urusanmu. Bagaimana beberapa orang terdekat di dalam lingkungannya Daud, termasuk ring satunya Daud, orang yang sangat dekat dengan Daud memiliki beberapa masalah dengan hati mereka. Yang lalu kita membahas tentang Ahitofel, kemudian Absalom. Kita akan membahas tentang Yoab. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membahas tentang Yoab, saudara-saudara, saya ingin kita terlebih dahulu membuat semacam setelan di dalam pikiran saudara, di dalam hati kita, di dalam roh kita, supaya apa yang bersama-sama kita boleh dengarkan, saksikan saat ini itu benar-benar membuat kita mendapatkan sesuatu, mengevaluasi hati kita. Jadi supaya goalnya adalah supaya kita tidak seperti Yoab, belajar dari peristiwa yang dialami oleh Yoab, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara-saudara, Yoab, bagian yang ketiga ini kita akan belajar mengenai motivasi penentu garis akhir. Secara garis besar saudara-saudara, kisah tentang Yoab ini adalah sebuah kisah yang sebenarnya orang yang sangat luar biasa. Yoab ini memiliki privilege saudara-saudara untuk mengikuti Daud, menjadi orang yang termasuk terpenting di dalam kehidupan Daud. Yoab ini adalah termasuk keponakannya Daud, ia adalah anak Zeruya. Yoab memiliki dua saudara, Abisai dan Asael.
Nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana orang yang mendapatkan privilege, saudara, mendapatkan istilahnya modalnya itu sudah luar biasa. Sayang sekali saudara, orang ini saudara tidak mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Sama yang terjadi kepada Ahitofel dan Absalom. Masalahnya di mana? Hati saudara. Jadi masalahnya ada di dalam hatinya. Dan kita akan belajar tentang yang namanya motivasi. Bagaimana Yoab itu jatuh di dalam motivasi yang salah sehingga membuat ia iri. Saudara-saudara, kita lihat saudara-saudara bagaimana Yoab itu sebagai seorang yang luar biasa. Ia sudah dari sejak, jadi tercatat di dalam 1 Samuel saudara-saudara ayat 25-26 barangkali ada di situ, Yoab ada di situ. Yoab bersama dengan Daud ketika ia ada di dalam pelarian dari Saul. Yoab menemani Daud di masa-masa sulitnya Daud. Jadi orang ini sangat penting bagi Daud. Dan di dalam pelarian bagaimana ia bisa menunjukkan kepada Daud kesetiaannya, kepahlawanannya. Dia bukan saja membantu mengalahkan Saul dan keluarga Saul, saudara-saudara, ia juga membantu menumpas pemberontakan Absalom, ia juga membantu pemberontakan Seba bin Bikri, tidak lama setelah pemberontakannya Absalom. Dari sini saudara-saudara, kita melihat bahwa Yoab ini orang yang luar biasa. Banyak orang saudara-saudara di dunia ini dengan pengalaman hidup yang luar biasa. Namun sayang sekali akhir hidup mereka tidak begitu baik. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 22. 2 Samuel pasal 14 ayat yang ke-22. Jika saudara membaca Alkitab saudara akan mendapati kalimat yang mungkin kedengarannya biasa. Tapi perhatikan saudara-saudara. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba. Karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa di mana Yoab mencoba membujuk Daud untuk bisa memulangkan Absalom. Karena Absalom saudara-saudara setelah membunuh Amnon dia kabur. Setelah 2 tahun saudara-saudara kemudian Yoab ini melihat bahwa hati raja itu sudah enggak marah lagi kepada Absalom, sehingga dia mencoba untuk membujuk Daud supaya Absalom bisa pulang, supaya tuannya ini senang. Saudara-saudara kelihatannya saudara-saudara kalau kita membaca sekilas saudara-saudara kelihatannya ini kalimat yang sederhana, tetapi perhatikan saudara-saudara, jauh di dalam hati orang ini dari kalimat yang ia sampaikan saudara-saudara akan terlihat muncul saudara motivasi yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Jadi saudara-saudara kejadian pengalaman saudara-saudara itu bisa membuat motivasi orang itu melenceng. Dan perhatikan dia berkata seperti ini, pada hari ini hambamu mengetahui, padahal Yoab ini sudah lama bersama-sama dengan Daud, menjadi pendampingnya Daud. Ini orang pentingnya Daud. Tapi pada waktu itu ketika Daud mendengarkan, jadi Yoab ini bersiasat memakai seorang perempuan saudara-saudara supaya seolah-olah perempuan ini menasihati Daud supaya memanggil pulang Yoab. Padahal Daud ngerti ini pasti siasatnya Yoab. Tapi Daud tetap mengabulkan permintaan itu. Di dalam 2 Samuel pasal 14 saudara-saudara bisa melihat cerita ini dengan lengkap. Tapi perhatikan ayat yang pertama ketika Yoab anak Seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom. Jadi saudara-saudara jelas latar belakangnya karena Yoab ini ngerti bahwa Daud ini kangen sama Absalom. Jadi Yoab ini ingin menyenangkan hatinya tuannya Daud. Tapi saudara-saudara, jika saudara memperhatikan baik-baik bahwa sebenarnya itu Yoab itu sudah berbuat kesalahan yang sangat besar kepada Daud. Dengan apa saudara-saudara? Membunuh Abner.
Abner, saudara-saudara, adalah panglima dari keluarga Saul. Terakhir kali keluarga Saul berperang dengan Daud setelah Saul mati, keluarga Saul itu dipimpin oleh Isi-Boset. Isi-Boset memiliki panglima bernama Abner. Nah, Abner ini adalah panglima perang yang sangat disegani. Suatu kali saudara-saudara, Isi-Boset ini membuat masalah dengan Abner dengan menebarkan fitnah, dengan berkata bahwa Abner mengingini salah satu gundiknya. Nah, marahlah Abner sehingga Abner berkata kepada Isi-Boset, aku akan membuat Daud menjadi raja atas segala Israel, orang Israel. Benar saudara-saudara. Akhirnya Abner saudara-saudara membuat perundingan dengan tua-tua Israel saudara-saudara, dan mereka merencanakan untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Kedua belas suku dipersatukan saudara-saudara itu oleh jasanya Abner. Sebelumnya saudara-saudara, suku Yehuda saudara-saudara itu harus berperang melawan suku Benyamin. Jadi bangsa Israel terpecah menjadi dua bagian. Tetapi oleh jasanya Abner saudara-saudara, mereka semua dipersatukan dengan cara Abner menemui tua-tua Israel. Dan saudara-saudara, terjadilah di mana kedua belas suku ini sepakat untuk mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Nah, rupanya saudara-saudara, si Yoab ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Abner menemui Daud, Daud membiarkan Abner pergi. Bahwa Abner ini saudara-saudara mantan musuhnya. Jadi musuhnya mereka semua. Jadi Daud itu bermusuhan dengan keluarga Saul. Dan Yoab marah. Apa yang dilakukan oleh Yoab saudara-saudara? Di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 27 dan 28 saudara bisa melihat bagaimana Yoab itu membunuh Abner. Kenapa saudara-saudara Yoab membunuh Abner? Bukan cuma karena ini mantan musuh. Abner ini saudara-saudara membunuh Asael, adiknya Yoab. Jadi rupanya ada masalah yang belum selesai. Ada masalah yang belum terselesaikan. Padahal saudara-saudara menurut Daud saudara-saudara, damai selesai. Tidak ada lagi tuntut menuntut balas. Tidak bagi Yoab saudara-saudara, ia marah ketika Daud membiarkan Abner pergi. Karena menurut Abner, menurut Yoab saudara-saudara, Abner ini masih hutang darahnya Asael adiknya. Sehingga dibunuhlah Abner. Kita buka saudara-saudara 2 Samuel pasal 3. Bagaimana caranya Yoab membunuh Abner. 2 Samuel pasal 3 ayat 27 dan 28. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu. Seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana dan pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar, Daud kemudian berkatalah, "Iya, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner." Jadi kejahatan Yoab yang pertama adalah membunuh Abner. Dan setelah kejadian ini saudara-saudara, tidak lama kemudian di dalam 2 Samuel pasal 8 saudara-saudara, Yoab menjadi panglima tentara bagi Daud. Jasa Abner ini luar biasa buat Daud karena Abner ini yang membawa Mikal, istri Daud anak dari Saul kembali kepada Daud. Tetapi karena kemarahannya Yoab kepada Abner, permasalahan yang belum selesai, urusan yang belum selesai, amarah yang belum selesai, Yoab membunuh Abner. Salah satu alasan lain saudara-saudara disebutkan oleh beberapa penafsir Alkitab adalah supaya saudara-saudara kedudukan panglima itu diberikan kepada Yoab. Karena saudara-saudara Abner ini saudara-saudara orang yang luar biasa. Kemungkinan besar ketika perundingan damai terjadi maka Abner lah yang diangkat bukan Yoab. Jadi lihat saudara-saudara, selain menyimpan amarah saudara-saudara, kemungkinan besar Yoab menyimpan iri hati. Waktu itu belum kelihatan pada waktu ia membunuh Abner. Yang kedua saudara-saudara, ia membunuh Amasa. Amasa saudara-saudara adalah
panglimanya Absalom ketika Absalom memberontak kepada Daud. Perhatikan, dari cerita yang ini saudara-saudara harusnya wajar buat Yoab membunuh Amasa. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika Absalom mati dibunuh oleh Yoab. Jadi kejahatan selanjutnya Yoab adalah membunuh Absalom. Walaupun Daud meminta dengan sangat kepada seluruh tentara Israel untuk tidak bertindak berlebihan kepada Absalom. Membiarkan dia hidup maksudnya. Tapi rupanya Yoab enggak, ketika Absalom tergantung di atas pohon, yang lalu saya ceritakan dibunuhlah Absalom. Dan ketika Absalom mati saudara-saudara, pengikut-pengikut Absalom saudara-saudara, kocar-kacir. Kemudian Amasa oleh Daud saudara-saudara, panglimanya Absalom. Ini orang yang memberontak kepada Daud. Oleh Daud saudara-saudara justru diangkat menjadi panglima. Aneh ya Daud ya saudara-saudara. Aneh sekali. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Yoab kepada Amasa. 2 Samuel pasal 20 ayat yang ke-9. Saya akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana orang yang iri saudara-saudara itu bisa berbuat sangat keji. 2 Samuel pasal 20 ayat yang ke-9 dan 10. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Jadi pada waktu Absalom mati saudara-saudara ada pemberontakan yang terus berlanjut. Ada kejadian yang terjadi yaitu pemberontakan Seba bin Bikri. Nah, pada waktu Amasa diberikan tugas oleh Daud, saudara-saudara, ketika dia sudah diangkat menjadi panglimanya Daud, saudara-saudara, Amasa ini mengulur-ulur waktu. Dan Yoab ini memanfaatkan situasi. Dengan cara apa saudara-saudara? Membunuh Amasa. Caranya membunuh itu saudara, mirip seperti cara ia membunuh Abner. Jadi orang Israel itu punya semacam tradisi untuk memanjangkan jenggot saudara-saudara. Jadi kalau orang saudara-saudara sana mau orang Israel, tentara saudara mau berbicara itu dianggap saudara itu janggutnya dipegang. Jadi ketika janggutnya dipegang, Amasa itu merasa dianggap sebagai saudara. Karena merasa dianggap sebagai saudara oleh Yoab saudara-saudara, Amasa tidak curiga. Nah ini yang dilakukan oleh Yoab. Yoab langsung mengambil pedangnya dan menusuk Amasa saudara-saudara sampai tembus, saudara-saudara, sampai isi perutnya keluar, disebutkan oleh Alkitab. Jadi rupanya saudara-saudara ada kecemburuan, iri hati yang menghinggapi Yoab. Saudara-saudara, kalau pembunuhan Abner itu tidak terlihat. Kelihatannya normal karena ada dendam soal Asael adik Yoab yang dibunuh oleh Abner. Karena Asael ini ngejar Abner, disuruh berhenti, disuruh mundur, enggak mau, akhirnya terbunuhlah Asael. Yoab marah, Yoab dendam. Ketika ada kesempatan dia membunuh Abner. Tidak ada yang menyangka saudara-saudara bahwa ia sebenarnya dari sejak saat itu sedang iri hati. Akan kelihatan kalau saudara membaca cara membunuh ketika Yoab membunuh Amasa. Mirip, sama saudara-saudara, dan kejadiannya adalah soal jabatan. Saudara-saudara, orang itu bisa iri karena banyak hal, bukan karena jabatan yang saudara miliki, bukan karena itu saja saudara-saudara, tapi apa yang ada dalam hidup saudara, saudara-saudara, orang bisa iri. Dan iri hati saudara-saudara disebutkan oleh firman Tuhan itu membusukkan. Jadi saudara-saudara perhatikan bagaimana hidupnya Yoab itu membusuk pelan-pelan, saudara-saudara, membusuk pelan-pelan, menghancurkan hidupnya pelan-pelan, sehingga ia berbuat hal-hal yang harusnya tidak ia lakukan sebagai orang terdekatnya Daud. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Saya lanjutkan di ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 20 ayat 23. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Setelah Amasa dibunuh, naiklah Yoab. Tetapi kalau saudara perhatikan saudara-saudara, ketika Salomo saudara-saudara diangkat menjadi raja, pada waktu itu terjadi di mana Adonia, anak Hagit saudara-saudara, salah satu anaknya Daud setelah Absalom saudara-saudara, ada Hagit, ada Adonia saudara-saudara. Si Adonia ini saudara-saudara mengangkat diri menjadi raja. Maka saudara-saudara oleh Nabi Nathan saudara-saudara Daud disarankan untuk segera mengangkat Salomo. Dan ketika Daud akan mengangkat Salomo, ada petuah, ada nasihat supaya saudara-saudara Salomo membereskan urusan Yoab. Dan yang terjadi saudara-saudara, ketika Adonia akan memberontak saudara-saudara, belum terjadi. Waktu mempersembahkan korban saudara-saudara, si Yoab ini saudara-saudara justru bergabung dengan rombongannya Adonia. Kenapa Yoab bergabung dengan Adonia? Ya si Daud saudara-saudara sudah tua. Dia merasa kedudukannya terancam. Jadi dia ingin mengamankan kedudukannya dengan cara apa saudara-saudara? Ngikuti Adonia. Dia lihat kemungkinan besar Adonia akan jadi raja. Karena pada waktu itu Daud belum memikirkan untuk mengangkat Salomo. Jadi Yoab melihat kesempatan untuk mengamankan jabatannya. Disinilah saudara-saudara akhir hidup Yoab dicatat oleh Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-7. Kemudian saudara baca 1 Raja-Raja pasal 2. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 32 dan 34. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri. Karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud. Yaitu Abner bin Ner, Panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, Panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab, dan kemudian ia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Saudara-saudara perhatikan, Yoab ini keponakannya Daud. Ada bersama dengan Daud ketika Daud melarikan diri dari Saul. Karirnya menanjak, meningkat pesat saudara-saudara. Tetapi beberapa kali ia bikin masalah. Membunuh Abner, saudara-saudara, dengan cara yang licik. Membunuh Absalom dengan cara yang keji. Dan kemudian membunuh Amasa dengan cara yang sangat licik. Karirnya bagus saudara-saudara. Dia menjadi panglima, dia tetap menjadi panglima. Saudara-saudara, percayalah saudara-saudara bahwa iri hati itu suatu kali saudara-saudara. Walaupun kelihatannya membuat kita tetap berada di posisi kita. Saudara mungkin di pekerjaan saudara, di kantor, saudara-saudara ada teman-teman yang iri dengan posisi saudara, dengan apa yang saudara bisa kerjakan, saudara-saudara. Percayalah, saudara tetaplah hidup dalam integritas. Karena orang yang iri hati saudara-saudara itu pasti saudara-saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi mari saudara-saudara kita bersama-sama belajar untuk mengevaluasi hati kita. Iri hati itu bisa karena banyak hal, karena keahlian yang orang lain miliki, karena kepandaian yang orang yang lain miliki, karena sesuatu yang ia miliki. Dan kalau itu terjadi kepada kita saudara-saudara, mungkin kita tidak menjadi seperti Yoab saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita membenci saudara kita membunuh saudara kita, hukumnya seperti itu. Jadi mari saudara-saudara kita menjaga hati kita jauh dari iri hati. Kalau ada iri hati itu pasti dekat dengan perselisihan. Kalau sudah ada dekat dengan perselisihan, saudara-saudara, permusuhan, itu ada perpecahan. Pasti ada perpecahan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yoab. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan.
Apapun yang hari-hari ini saudara alami, mungkin karena ada orang yang iri hati dengan saudara mengalami tekanan yang sangat hebat, bertahanlah. Karena Tuhan bersama dengan orang-orang yang menjaga hatinya. Karena dari situlah sumber kehidupan. Amin saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan Roh Kudus menolong kami supaya kami mengucap syukur dengan keberadaan hidup kami. Jauhkan kami dari hati yang iri, yang mengingini, dan yang memakai segala macam cara untuk membuat keinginan kami tercapai. Biarlah saat ini kami belajar dari Yoab, kami belajar dari firman Tuhan, untuk kami bisa menjadi serupa dengan Kristus, menjaga hati kami dengan baik, menjaga hati kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu bagikan saat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih banyak lagi. Engkau yang akan membuat kami mengerti dan memahami, dan yang membuat kami bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.